Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiga Asli Sufit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan multinasional. Baiklah, langsung saja kita masuk ke definisi sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yaitu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini sering diabaikan. Selanjutnya kita masuk ke definisi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau disingkat dengan PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai tantangan-tantangan dalam sumber daya manusia. Di sini ada dua tantangan, yaitu tantangan eksternal terdiri dari beberapa poin dan tantangan internal yang terdiri dari beberapa poin. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah tantangan yang sifatnya lebih luas, agregat atau akumulasi. Dan dimaksud tantangan dari luar perusahaan atau eksternal yaitu berbagai hal yang muncul, tumbuh dan berkembang, berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Beberapa tantangan eksternal yang dimaksud yang pertama yaitu aspek peluang. Aspek peluang, teori kinerja menjelaskan bahwa kinerja merupakan perkalian antara peluang, motivasi, dan kemampuannya. Yang kedua yaitu aspek ancaman. Setiap perusahaan atau organisasi harus dapat mengidentifikasi ancaman yang dihadapi. Selanjutnya yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Disadari bahwa kondisi ekonomi secara makro seperti inflasi, krisis moneter, krisis ekonomi, nilai tukar, tingkat pengangguran, suku bunga dan lain-lain merupakan bidang perekonomian yang sangat penting dan harus selalu diperhitungkan, karena sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada bisnis perusahaan. Yang keempat yaitu aspek sosial. Perubahan paradigma gender dalam masyarakat Indonesia, yaitu terjadi pada perubahan sosial di mana dulunya wanita jarang bekerja di sektor publik. Sekarang wanita Indonesia berperan aktif dalam sektor produktif. Perubahan paradigma ini tentu akan berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek politik. Pergeseran dalam hal pengendalian suatu pemerintahan negara, baik yang berlangsung secara demokratis maupun pemaksaan melalui revolusi darah atau fisik, sangat memungkinkan terjadinya suatu perubahan yang mendasar dalam bidang politik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu aspek teknologi. Penggunaan teknologi akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas suatu perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek pesaing. Di negara yang menganut free competition di bidang ekonomi, pesaing dalam bisnis menjadi sesuatu hal yang biasa. Selanjutnya saya masuk ke tantangan internal. Tantangan internal mengacu kepada hambatan dan rintangan yang munculnya dari dalam perusahaan. Adapun tantangan dari internal yaitu yang pertama, kekuatan. Setiap perusahaan sebaiknya mengidentifikasi kekuatan apa saja yang diandalkan. Yang kedua yaitu kelemahan. Setiap perusahaan juga harus mengidentifikasi kelemahan apa saja yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu rencana kerja dan anggaran. Perencanaan kerja dan anggaran merupakan suatu kegiatan yang harus dipersiapkan sebelum semua kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya yang keempat yaitu pengembangan usaha. Pengembangan usaha mengacu pada hal-hal yang dilakukan perusahaan setelah semua proses kegiatan perusahaan berjalan.
Selanjutnya yang kelima yaitu pengembangan perusahaan. Setiap perusahaan memungkinkan perusahaannya untuk berkembang. Dan yang terakhir yaitu rencana strategis. Rencana strategis mengacu kepada cara-cara yang akan dilakukan dalam kepentingan jangka panjang. Itulah tantangan-tantangan yang terdapat dalam sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan multinasional. Pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan multinasional adalah hal yang penting diperhatikan untuk terus bertambah di dunia perekonomian ini. Tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan luar saja, tetapi perusahaan juga harus diperkuat dari dalam. Era ini merupakan era globalisasi, di mana segala macam pertukaran informasi dari negara satu ke negara yang lain menjadi lebih mudah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan proses pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan multinasional. Proses pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan multinasional yang baik dilakukan dalam lingkungan lokal maupun internasional. Saat Anda mengelola perusahaan, tentunya Anda juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan Anda di perusahaan multinasional. Dan selanjutnya pembahasan terakhir kita yaitu tantangan-tantangan sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu penyebaran. Yang dimaksud penyebaran di sini yaitu menempatkan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan atau dengan mengabaikan letak geografisnya. Yang kedua yaitu diseminasi pengetahuan dan inovasi. Yang dimaksud di sini yaitu penyebaran ke seluruh organisasi atau dengan mengabaikan asalnya. Dan yang terakhir yaitu identifikasi dan pengembangan bakat secara global. Yang dimaksud di sini mengenali siapa yang memiliki kinerja terbaik dalam mengembangkan kemampuannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dapat memahami. Saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.